Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen chapter 111. Toji dengan mudah mengalahkan Dagon. Tetapi masalah para penyihir Jujutsu masih jauh dari kata selesai nih guys. Tapi para Jujutsu tiba-tiba nih dibakar hidup-hidup oleh Jogo yang sudah pendendam. Sebelum dia bisa menghabisi mereka untuk selamanya, Jogo menyadari kehadiran Sukuna di Shibuya. Gimana nih serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Toji menusuk wajah Dagon, menikam kepalanya hingga bersimpah darah dengan playful cloth yang tajam. Dagon percaya dia masih bisa bertarung, tetapi Toji dengan brutal memasukkan playful cloth ke kepala Dagon dan menusuk matanya juga. Kemudian dia memutuskan rantai yang menghubungkan tongkat tiga bagian itu bersama-sama dan dengan cepat menggunakan kedua sisi yang diasah untuk melenyapkan Dagon. Domain tersebut dihilangkan dan Maki terkejut bahwa satu-satunya petarung mampu mengusir roh terkutuk yang begitu kuat seorang diri. Megumi kelelahan karena memegang domainnya begitu lama dan mengambil waktu sejenak untuk mengatur nafas. Nanami tahu bahwa jika Megumi tidak muncul mereka semua akan terbunuh. Tetapi sekarang mereka memiliki masalah baru. Mereka tidak dapat memastikan apakah Toji ada di pihak mereka atau tidak. Toji masih bertarung dengan nalurinya sebagai boneka inkarnasi, memamerkan taringnya pada yang terkuat di sekitarnya. Megumi mungkin kelelahan, tetapi sejauh ini dia paling tidak terluka guys. Toji langsung menyeretnya keluar stasiun dengan menerobos jendela koridor. Bahkan sebelum Megumi dapat memproses apa yang telah terjadi, dia menemukan dirinya berada di luar jalan. Megumi mendarat dengan selamat, tetapi dia melihat ke seberang jalan ke arah lawannya dengan ekspresi terkejut. Dia mengklaim tingkat kecepatan yang luar biasa ini bahkan melampaui Sukuna ketika mereka bertarung. Maki pun berteriak karena mengkhawatirkan Megumi, tapi dia terganggu oleh kehadiran baru di belakangnya. Jogo datang untuk meratapi Dagon, mengambil abunya yang telah diusir dan mengucapkan selamat tinggal kepada temannya itu. Terluka parah, Naobito dan Nanami merasa tidak adil bahwa segera setelah melawan Dagon, mereka dihadapkan pada kutukan baru yang jauh melampaui dia. Jogo memberitahu Dagon untuk menyerahkan sisanya kepadanya dan bahwa dia menantikan reuni mereka di tanah terlantar 100 tahun ke depan. Ke subjek berikutnya, Jogo menoleh ke belakang dengan tatapan mengancam yang memenuhi ruangan dengan kedengkiannya. Dalam sedetik, Jogo meletakkan telapak tangannya di pinggang Nanami. Dia mengatakan itu satu dan meledakkan Nanami dengan gelombang ledakan api terkutuk. Bahkan sebelum Maki sempat meneriakkan nama Nanami, Jogo menyalakan apinya juga guys. Dia mengatakan itu yang kedua dan bergerak untuk menuntut korban yang ketiga. Namun nih, Naobito berada di belakang Jogo, mengejutkan kutukan dengan kecepatannya yang begitu istimewa. Teknik bawaan Naobito, Projection Sorcery, membagi 1 detik menjadi 24 bingkai dan menggunakan bidang pandangnya sebagai sudut pandang proyeksi. Dengan melakukan itu, Naobito dapat melacak serangkaian gerakan yang telah ditentukan untuk dilakukan dalam 24 frame tersebut. Selain itu, apapun yang tersentuh oleh rencana Naobito yang tidak mematuhi aturan 24 fps saat bergerak akan dibekukan dalam bingkai animasi selama 1 detik. Serangkaian gerakan yang telah ditentukan sebelumnya tidak dapat disesuaikan setelah dimulai dan lintasannya tidak dapat mengabaikan hukum fisika secara berlebihan. Naobito lahir dengan perasaan alami akan waktu dan gerakan yang strategis. Sedemikian rupa dia dianggap sebagai penyihir Jujutsu tercepat. Ini tidak termasuk Satoru Gojo ya guys. 2 bukaan vulkanik kecil tiba-tiba muncul di belakang Naobito. Dia pun tidak dapat menghindari gelombang panas yang melintas tepat waktu dan terbakar parah oleh teknik Jogo. Jogo mengatakan itu yang ketiga dan bersiap untuk menghabisi Naobito. Kehadiran Sukuna yang kuat sontak membuat Jogo merinding dan langsung menarik perhatiannya guys. Dia menduga jari telah dilepaskan di suatu tempat di dekatnya dan ia pun segera pergi untuk mencarinya guys. Sementara itu, Nanako Hasaba dan Mimiko menemukan tubuh tak sadarkan diri Yuji setelah pertarungannya dengan Choso. Mereka memaksa memberinya makan salah satu jari Sukuna
dan Jogo segera menemukannya. Kesal, dia menuntut untuk mengetahui berapa banyak jari yang mereka berikan padanya. Dan gadis-gadis itu melarikan diri menggunakan teknik terkutuk Nanako. Sementara tanda Sukuna masih tertinggal di wajah Yuji, Jogo memutuskan untuk memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Pseudo Geto memberitahu Jogo sebelumnya bahwa jika Yuji makan satu jari setiap hari selama 20 hari, dia mungkin tidak akan kehilangan kendali atas tubuhnya terhadap Sukuna, meskipun memakan ke-20 jarinya. Sebaliknya, memberi Yuji 10 jari sekaligus mungkin akan memaksanya kehilangan kendali untuk sementara. Jogo segera mengeluarkan gulungan kecil 10 jari Sukuna dan memberitahu Raja Kutukan bahwa sudah waktunya untuk bangkit. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 111, dimana di akhir scene Jogo mencoba membangkitkan Sukuna dalam tubuh Yuji dengan memberikannya 10 jari sekaligus. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini, dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.